lebih lengkap dan lebih rasional daripada yang diterangkan oleh para ulama yang saya baca dalam kitab kuning itu. Ya kan? Alladzina bil ghaibi. Mereka juga menerjemahkan alladzina yu'minu bil ghaibi, enggak tahu bagaimana. Akhirnya sampai lari ke surga, ke neraka, ya kan? Kepada malaikat-malaikat kegaiban. Loh, malaikat itu bisa dilihat loh. Bukan makhluk gaib. Bukan, yang Nabi Muhammad pernah ditanya malaikat Jibril, nanyakan mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Datang menghadap Nabi dan lututnya nempel di lutut kanjeng Nabi, lalu tangannya memegang paha Nabi. Umar juga melihat. Setelah itu pergi, kata Umar, siapa itu? Itu Jibril. Berarti bisa dilihat dong. Ya, surga juga bisa dilihat, yang kita nanti ya mudah-mudahan masuk surga ya. Nanti kita masuk surga, kelihatan nggak? Ya kelihatan dong surga itu. Bidadari ya kelihatan, sungai-sungainya ya kelihatan semua. Lalu di mana gaibnya? Jadi sesungguhnya yang gaib itu hanya Allah saja kok. Ya artinya sampai sekarang tidak ada seorang makhluk pun yang pernah melihat Allah itu sendiri. Nah makanya ketika alladzina yu'minuna bil ghaibi, cobalah kita tafsirkan. Kegaiban itu kan sifatnya abstrak dalam pemikiran, dalam ideologi. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi itu ya harus kita tafsirkan bahwa orang-orang yang punya platform, orang yang punya gagasan, orang yang punya cita-cita, orang punya visi dan misi, orang yang punya program kerja. Bukan kayak pedet ke gawang garu kata bahasa Indramayunya, seperti anak katak yang mengintil traktor, kemana dia pergi ikut aja, kemana enggak dia. Lah orang bertakwa itu orang yang punya prinsip, punya pegangan hidup, punya platform, punya al-khitab asyasi, punya pidato politik dalam pikirannya, ada tujuan, ada target. Itu semacam itu. Jadi cita-cita, ada ideologi besar. Itu semuanya yang al-ghaib itu yang semacam itu. Kegaiban itu artinya begini, sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh apapun. Seperti kita berimajinasi akan membangun suatu hotel Indonesia. Nah, sebelum jadi hotel, selagi masih dalam pikiran seorang arsitek, itu masih dalam kegaibannya. Lah iya. Belum nyata. Iya, masih kegaiban. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dipakai mikroskop, nggak bisa pakai teleskop, nggak bisa direkam, dalam imajinasi masih kegaiban. Nah, baru menjadi wujud itu ketika dia mulai melukis gambarnya, menghitung besarnya, menghitung panjangnya, lebarnya, tingginya, sampai warna keramiknya, warna pintunya, lampunya, semuanya dalam imajinasinya. Nah, itulah makanya imajinasi seorang arsitektur setelah dia punya jam terbang yang lama, maka persis apa yang terjadi itu seperti yang ada dalam imajinasi. Nah, itulah namanya imajinasi, cita-cita, ya kan? Dulu al-ghaib itu bisa disebut sesuatu yang abstrak, artinya ide-ide, ya, itulah namanya ideologi, ya kan? Kebijakan, cita-cita, harapan, visi dan misi, itu kan gaib semuanya. Kalau diartikan sebagai Allah, alladzina yu'minun. Ya memang benar, karena Allah maha gaib. Dan memang hanya Allah yang nggak bisa dilihat. Itu makanya alladzina yu'minuna billah itu sebagai simbol bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang punya platform, punya tujuan, punya gagasan, punya cita-cita, punya visi dan misi. Bukan asal oyek gitu kan, gitu, bukan bergerak.